Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan menghitung kuantifikasi ya, kuantitasnya. Ya, kita sudah menghitung, sudah mengetahui harga satuan, ya, melalui AHSP, ya, harga bahan, harga upah. Ya, kita masuk yang terakhir ini adalah kuantifikasi. Jadi kuantitas atau volumenya. Nah, untuk yang pembersihan lahan ini lamsam ya, taksiran sada gudang juga demikian. Pengukuran boplang. Nah, pengukuran boplang kita lihat di gambarnya ya, jadi gambar di kita lihat di gambar pada view ya, lantai dasar ini nampak. Jadi pekerjaan pemasangan boplang itu meter panjang. Jadi keliling ini panjangnya dari sini ke sini ini 11, kemudian dari ini ke sini 9. Jadi kelilingnya ya 18 ditambah 22 itu sama dengan 40 meter ya. Jadi di sini ditulis ukuran kuantitas 40 ya, 40 meter. Oke. Nah, ini hasilnya nanti ini bisa langsung ini dikalikan aja sama dengan harga satuan kali dengan kuantitas. Oke. Jadi besarnya sekian. Ini nanti tinggal copy ke bawah ya. Kemudian pekerjaan galian. Nah, ini galian pondasi ya. Galian pondasi ini bentuknya mungkin nggak sama dengan bentuk pondasinya ya. Bentuk pondasinya seperti ini, tapi kita galinya ya segi 4. Nah, ukurannya di sini ada tinggi 1 meter, lebarnya 80. Jadi tinggi ya, jadi tingginya di sini nih 1 meter ya, atau 1000 cm, kemudian ini 800 mili ya, ini 1000 mili atau 1 meter. Nah, ini tinggal luasnya berapa ini ya, luasnya jadi 0, pakai meter ya, 0,8 kali 1 meter ya, sama dengan 0,8 meter persegi. Nah, ini dikalikan panjangnya. Dari mana kita mendapatkan panjangnya ya, kita lihat ya, kita lihat di project browser ya, bagian kuantitas yang sudah dihitung ya. Jadi di sini structural framing, kita buka panjang pondasi ya, ini pondasi batu kali, panjangnya ini ya, ini length panjangnya jadi 76 meter ya, 76 meter panjang pondasi. Jadi 0,8 kali 7,6 76 ya. Jadi kita pakai kalkulator aja, kalkulator. Nah, 0,8 kali 76
sama dengan 60 meter ya, 60 meter kubik. Jadi ini ya, tinggal copy, kita masukkan ke sini, tempel ya, didapat itu timbunannya ya. Timbunan kalau lihat luas volume batu kali itu 50,70. Nah, timbunannya ya tinggal dikurangi aja, dikurangi 50,7 sama dengan 10,16. Ini timbunannya, volume timbunan, tempel. Oke, udah selesai. Berikutnya ya, berikutnya pekerjaan timbunan pasir bawah pondasi. Timbunan pasir bawah pondasi, ini pondasi itu yang tadi ya, yang ini di propertinya. Jadi tingginya kalau kita lihat di sini, tebal pasir uruk 5 cm ya, 50 mili 5 cm. Kemudian lebar bawah pondasi 0,8 meter. Jadi sama dengan ini ya, 0,05 ini 5 cm kali lebar pondasi bawah 0,8 kali tadi panjangnya, panjangnya itu di sini 76,02, jadi kali 76,02. kita masuk, kita buka kalkulatornya. Jadi 0,05 kali 0,8 kali 76,020. Nah, ini timbunannya, timbunan pasir bawah pondasi sebesar itu ya. Ini tinggal di copy ya, udah ketemu ya. Berikutnya adalah pemasangan batu kosong. Kita lihat juga, kita lihat lagi di 3D nya ini ya, batu kosong ini kita lihat batu kosong itu 10 cm ya, 10 cm panjangnya, lebar bawah ya 800 ya, 80. Jadi ini bisa, ini jadinya 0,1 ya kali 0,8 kali panjang pondasi ya, kali panjang pondasi. Panjang pondasinya 76,02. Ini kali 76 kalikan 76,02. Kita masuk, kita pakai kalkulator. Kalkulatornya dipakai 0,1 kali 0,8 kali 76,02 ya, sama dengan sekian kubik. Copy, masuk ke pemasangan batu kosong ya, ini unstamping, tempel. Oke. Kemudian pemasangan batu kali. Pemasangan batu kali ini
kalau di sini sudah ketemu ini ya, namun ini di gambarnya dia masih menyatu ya. Betulnya kalau sudah ketemu di 50. Nah, 50 ini pondasi tanpa tadi timbunan pasir. Nah, di dalam gambar kalau kita lihat ya, kalau mau pakai hitung begitu, cek ya, sini pondasinya. Nah, ini bawah 800, tingginya ini kan sudah dikurangin ini. Jadi ini lebar batu kosong juga 0,9 ini harusnya tadi. Jadi ini salah, ini ulangi ya. Jadi batu kosongnya tadi 0,1 kali 0,9 kali 76,02 ya, ini sekian yang benar. Oke, kemudian kalau kita mengacu ke sesuai gambar ini ya, kita langsung aja 50,70 meter kubik untuk pondasi ini ya. Jadi di sini ditulis langsung dari sini ya, 50,70. Oke ya, satuannya mahal, jadi ya mahal hasilnya. Kemudian pekerjaan struktur atas terdiri dari pekerjaan beton, kolom ya. Ini kita menghitung berarti volume kolom ya, volume kolom. Karena ini berdasarkan kalau lihat di AHSP pembesian ya, AHSP pembesian. Ya, ini pemasangan overcasting ya, pembesian. Jadi ini pembesian kolom balok dengan ini kilogram ya. Jadi per 100 kilo ini untuk 1 meter kubik ya. Kita lihat di ini semua total berapa kilo nanti. Pembesian kolom ring balok seluruh untuk besi beton 12. Ini per meter kubik ya, meter kubik beton. Jadi untuk kolom, di kolomnya ini pembesian kolom, jadi ini kan per kubiknya sekian, ini per kubiknya 100 kilo, atau ini pakai meter kubik ya, sama aja ini meter kubik ya, karena pakai hitungannya beton ya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat untuk kolom ya, kolom volume kolom, kita klik di sini, kolom volumenya adalah 0,84 ya, keseluruhan ini ya. Jadi pembesian itu tahap 1 sampai tahap 3 itu dipasang sekaligus, jadi 0,84. oh salah ya, di sini ya 0,84. oke, ini tinggal dikalikan, di copy ya, tempel, tarik ke bawah. Oke, berikutnya ada backcasting ya. Backcasting itu luas keliling ya, keliling ini, keliling. Kalau backcasting yang dia langsung pasang itu memang bervariasi. Kalau di tengah berarti hanya 2 sisi, kalau di
pojokan atau di sudut itu juga dua sisi ya, dua sisi juga, tiga sisi kalau dia pas bukan di jiku ya, langsung di yang tanpa dinding. Kalau pertemuan dinding berarti hanya dua sisi. Kalau pasang batako dulu ya, biasanya pasang batako dulu. Oke, jadi dua sisi, lebarnya ya, lebar kolom. Kalau kita lihat di sini lebar kolom ya, kita klik salah satu kolom ya, ini kolom. Kalau kita lihat propertinya, luasnya lebarnya 10 cm ya, 10 cm, karena itu ada plesteran. Jadi 10 cm kali 2 kali tingginya. Nah, kalau di volume ini panjangnya ada ini, panjang keseluruhannya, panjang keseluruhan 84,70. Jadi di sini dua sisi ya, dua sisi berarti 20 ya, lebarnya kali panjangnya ini, jadi 0,2 kali 84,7 ya, sama dengan 16,94 meter persegi. Cuman dalam pelaksanaannya ya, di dalam pelaksanaannya, karena ini dibagi 3, mungkin ya setelah dibongkar dipakai kembali ya, ini dipakai kembali, jadi enggak sejumlah ini, sebenarnya hanya sepertiganya ya, sepertiganya. Untuk di sini pemasangan backcasting, ada pemasangan backcasting, ada pemasangan backcasting, jadi dibagi ya, dibagi 3, ini dibagi 3. Mestinya bisa dipakai lagi ya, jadi sekian jumlahnya. Kalau tidak dibagi 3, kalau ini dibagi 3, ini masih bagi 3 lagi ya. Jadi yang ini cukup sekali isinya, yang berikutnya tinggal tidak diperlukan lagi hitungan backcasting. Cuma ya jangan sampai rusak. Nah, ini bisa dipakai juga ya, misalnya dalam prakteknya itu masih bisa, kemungkinan masih bisa dipakai, jadi tambah keuntungan di situ ya. Jadi pemasangan backcasting selesai ya. Untuk kolom ya, untuk kolom ini tinggal di copy, salin, tempel ya, nah, tarik ke bawah. Nah, ini berikutnya pembuatan beton ya, beton K30. Ini luasnya ya, untuk beton beton kolom ya, sama dengan volume kolom, berarti ini sama dengan ini. Cuma ini kan karena sudah dipakai dibagi 3 tahap, maka ini dibagi 3, 0,84 ya, 0, di sini ya 0,84, 0 ya, 0,84 dibagi 3. Nah, nol 0,84 ya. Di sini iya 0,84 ya. Oh. Jadi yang di sini jadi nanti 0,84 dibagi 3 sama dengan 0,28 ya, 0,28 di sini nih. Pengecoran di sini 0,28, pembuatannya juga 0,28, di sini sama
ya. Kemudian di sini sama ya. Oke. Kemudian pembongkaran. Nah, pembongkaran ini menurut pengalaman itu 0,2 kali backcasting ya, 0,2 nya kali ini. Jadi ini bisa langsung aja ya, harga satuannya ya 0,8 nya ini ya, 0,2 nya ini. Jadi nanti 0,2 ini kali 0,2 nya ini sama dengan ini nanti. Nah, ini harganya ya 0,2 kali sama dengan ya, sama dengan 0,2 kali ini. Oke. Kemudian yang ini juga 0, sama dengan dulu ya, sama dengan 0,2 kali backcasting ya, pemasangan backcasting. Nah, jumlahnya segitu. Ini meter persegi. Oh, dia bongkar ya sesuai dengan ini. Nilainya aja, nilai anunya ini. Ya, nilainya. Oh, salah ya. Jadi ini harga satuannya yang 0,2, ininya tetap. Nah, karena sudah salah satunya ya. Nah, ini dibongkar sama. Oke. Kemudian ini juga ya. Ini pembongkaran. Pemasangan backcasting, pengecoran, pembongkaran. Pembongkaran di situ ya. Pengecoran. Ini salah ini. Pemasangan backcasting. 2 pembuatan. Oh, ini terbalik ya. Ini harusnya ini. Kemudian pengecoran ini. Kemudian kok pengecoran sekian. Oh, harga satuan. Pengecoran ini kan beton. Oh iya betul. Apa hanya tenaga ya. Kemudian pembongkaran itu ini. Oke, semua sama ya. Ini tinggal di copy untuk pembongkaran. Kemudian tahap 3 pembongkaran. Oke, ini sama dengan ini ya. Kemudian pembuatan beton. Oh, oke, sudah. Iya. Ini meter persegi. Oke. Berikutnya slough ya, slough. Di sini slough ya, slough untuk pembesian ya. Pembesian itu sama dengan luasnya ya, sama dengan volumenya. Kita cari di project browser ya, project browser pada kuantitas atau schedule untuk slough itu dia masuk di struktur framing ya. Nah, ini struktur framing, kita cari slough. Nah, ini slough-nya 1,89. Oh, 1,89 kubik. Kemudian pemasangan backcasting. Pemasangan backcasting ini kanan kiri saja ya, kanan kiri. Panjangnya panjang, ini length, ini panjang, ini panjang kalau nggak salah di belakang. Oke, ini panjang. Jadi total panjangnya itu 82,79.
ya 82,79 panjangnya. Tingginya kalau slope kita lihat di 3D slope ya, ini slope, kita lihat propertinya lalu dimensinya. Ini tinggi lebar 10, tinggi 20. Cor kan hanya tinggi ya, tinggi berarti kanan kiri, jadi sama dengan 40 ya, 40 itu panjang apa lebarnya kali panjang. Jadi kita masuk kalkulator 0,4 kali panjangnya tadi structural framing ya 82,79 ya kali 82,79 ya sama dengan 33 meter persegi. Kita copy masuk di pemasangan backcasting ini kalau slope bisa sekaligus, bisa juga bertahap, tapi karena ini rumah kecil ya sekaligus. Kemudian pembuatan beton ya volumenya sama dengan volume slope 1,89. Kemudian pengecoran juga sama, volumenya 1,89. Pengecoran tenaganya saja ya. Kemudian pembongkaran backcasting ini 0,2 kali ini. Jadi ini sama ini. Nah, sama dengan ini. Kemudian volumenya sama dengan ini. Ya. Oh. Sama dengan backcasting ya. Sama dengan pembuatan backcasting. Jadi ini. Oke, untuk backcasting untuk slope sudah selesai. Kita masuk ke ring balok ya, ring balok ring balok di sini bisa dilihat ini dari structural framing, ada panjang ring balok. Yang pertama ini pemasangan backcasting ya, backcasting dulu baru besinya. Ring balok kalau kita lihat kemungkinan ya sama ya dengan slope ya. Ini ring balok, bukan ring balok gitu ya. Kita klik ini ya, ring balok. Kalau nggak nampak kita blok aja ya, blok. Kemudian yang kita munculkan hanya structural framing. Oke. Ya, jadi ring baloknya ini ukurannya sama dengan slope ini, ukurannya sama dengan slope 10-20. Nah, di sini pemasangan backcasting berarti panjang ring balok kali 0,4 ya, karena 20 ya tingginya ya, lebarnya kan enggak, karena di bawah sudah ada dinding, tinggal kanan kiri. Nah, jadi di sini 0,4 kali panjangnya 82,3. Nah, 32,92 meter persegi. Kita masuk di sini ya, tempel. Oke, ini di copy.
ya, copy saja ini sampai ke bawah ya. Ini harganya mahal kan dari kayunya ya. Pembesian, nah pembesian volume ya, kita berdasarkan volume sama dengan ini 1,44. Kemudian pembuatan beton sama 1,44, pengecoran sama 1,44, pembongkaran bekisting ini pembongkarannya sepertiga ya, ini udah sepertiga, jadi ini sama dengan ini ongkosnya ya. Nah, ya. Oke, berikut kuda-kuda ya. Kuda-kuda berdasarkan meter persegi atap itu ya, jadi itu sama dengan penutup atap, tidak berdasarkan ini batang anunya. Kita lihat di ininya ya, ini ya, ini di basic roof di sini. Ini kita lihat di project browsernya untuk di sini roof material take off ya. Nah ini luas keseluruhan ya, itu 60 meter persegi. Jadi langsung di sini, ini berdasarkan luasnya saja, jadi 60. Kemudian penutup atap juga 60. Oke, sudah selesai. Berikutnya level ya, plat level ya, pemasangan bekisting. Ini level kita cari luasnya, level yang mana sih level. Nah, di sini level ya, yang ini ya, ini ya, peladak yang ini. Jadi sini peladak dan level, jadi di seluruhnya ini ya, ini ya. Jadi di sini sudah ada belum kuantitas peladak. Nah ini ada kuantitas peladak, lantai teras, jadi peladak dapur, peladak kamar, kanopi, lantai. Nah jadi peladak saja ini 3 ini ya, 3 ini peladaknya. Luasnya sama dengan ini dijumlahkan ini. Jadi pakai kalkulator ya bisa. Ini peladak yang ini, kalau ini lantai ya, lantai kalian seperti karpot sendiri nanti. Jadi ini bisa dijumlah 0,65 ditambah 0,29 ditambah 0,31 sama dengan 1,2 meter kubik. Copy, kita masuk ke sini ya, luasnya ini tempel, dia hanya bagian bawah ya. Oh iya, oh ini kubik ya, ini bukan ini ya, ini bekistingnya dulu, ini pembesian ya, tempel di sini. Untuk luasnya di sini nggak ada luas ya, harusnya bisa dihitung luasnya ini. Jadi luas kita harus perbaiki dulu ini luas, jadi ditambahkan untuk ini propertinya, kita tambahkan build-nya, tambah ya, ditambah luas
luas itu sama dengan area ya. Area ya, ini area. Oke, kemudian formattingnya area, ini calculate total. Oke, nah ini luasnya dapur 82 8 tambah 3 tambah 4 ya, 15 meter persegi. Jadi masuk ke sini 15 ya, ini 15. Oke, kemudian pengecoran beton, ini pembuatan pengecoran ini sama semua, ini 3. Pembongkaran itu sepertiganya, jadi pembongkaran sepertiganya ini kali 0, sama dengan aja ya, sama dengan 0,2 ya, 0,2 bukan 0,3 kali 0,2 kali ini. Luasnya sama, sini 15. Oke, kemudian ini luasnya, jangan lupa kasih satuannya. Kemudian dinding truss ram ya, dinding truss ram ini kita lihat di volumonya ya, luasnya ya, luasnya kita lihat di dinding wall ya, ini wall, ini ada pemasangan ini, nah konblok ini luasnya 211 meter persegi. Cuma di sini ada yang truss ram ini. Truss ram ini tingginya itu ya 2 bata ya. Ya 2 bata lah, 20 cm. Kali kelilingnya keseluruhannya. Kali keliling ini sama dengan panjang pondasi ya. Jadi kita ambil kalkulator 0,2 ya, 20 cm kali panjang pondasi. Kita lihat pondasinya di structural framing. Nah, di structural framing structural framing pondasi panjangnya 76 ya, jadi dikalikan kali 76,02. Luasnya sekian ini, luas truss ramnya kita pasang di sini, tempel ya. Kemudian sisanya ini ya, ini dibagi 3 nanti, ini dibagi 3. Nah, sisanya berarti tadi wall material itu totalnya 211 dikurangi 15 ya, karena dikurangi truss ram. Nah, ini dikurangi 211 ya, sama dengan 195 ya. Kopi ini dibagi 3 saja ini, karena tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Jadi paste di sini ya, tempel. Nah, ini dibagi, disama dengan dulu ya, sama dengan sama dengannya di depan, dibagi 3. Nah, ini tinggal copy ke bawah. Oke, di tahap 1 sekian, tahap 2 sekian, tahap 3 sekian.
ya. Tahap satunya tambah ini nih ya, tahap 1. Bisa tahap 1 yang pasangan dinding selain teras ram. Oke, kemudian pekerjaan bukaan. Pekerjaan pemasangan kusen pintu jendela dan bovelik meter panjang. Ini kusennya ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada ndak kusen? Dilihat di window ya, window dan door ini. Ya, ini kusen. Ini luas ya. Ini volume ya. Untuk luasan untuk panjangnya, jadi bisa ndak kita lihat di propertinya, kita tambah panjang, ada ndak length panjang adanya level length nggak ada ya, mungkin di sini. Nggak ada ya panjangnya nggak ada. Jadi kalau seperti ini kita masuk di bagian sheet ya, sheetnya ada ndak? Sheet, oh belum ada sheet untuk pintu dan jendela. Jadi kita lanjut aja dulu, ini nanti dihitung untuk susulan ya, nanti pekerjaan penghitungan volume bovelik pasangan jendela ya, nanti diisikan sama kalau ditemukan tinggal diisikan di sini. Oke, berikutnya aja kita langsung ke plesteran. Plesteran itu sama dengan luas dinding tadi ya, tapi kali 2 ya. Kalau kita lihat di sini ada plesteran enggak? Plesteran itu ya masuk di dinding. Jadi ini cuma ini nanti volumenya ya kayak ini ajian, ada plesterannya. Nah, ini plesteran. Oh, ini sudah 2 kali ya. Karena di dalam gambarnya ya, di dalam gambar ini dinding ya. Dinding itu kalau kita lihat di propertinya, ini sudah 2 sisi kanan kiri ya, atas bawah ini sudah, jadi semua sudah diperhitungkan, nggak perlu dikalikan 2 lagi ya. Jadi ini wall plesteran itu 421, plesteran 421 421. Kemudian ajiannya juga sama 421. Kemudian pengecatan dinding ya, pengecatan dinding sama 421. Oke, ini tinggal di copy ya, copy ke bawah. Iya, yang 00 ini, yang kosong kita hapus. Oke, berikutnya pekerjaan pemasangan kusennya. Ini juga sama panjang, nanti nunggu perhitungan. Oh, ini ya yang sudah tadi ya. Berikutnya ada kloset pekerjaan mechanical. Kloset duduk ini hanya 1. Kalau lihat di gambar ya, bisa dilihat di gambar dan bawah. Ini belum ada, ini harusnya sudah ada gambarnya. Karena kamar mandinya cuma 1, jadi 1. Kemudian bak mandi juga 1. Bak fiberglass ya, bak fiberglass ini kaitan dengan ini yang di sini nih ya, sebenarnya kitchen sink seharusnya ya 1. Kemudian keran taman ya, tamannya mungkin di sini cukup 1 lah, nanti pakai selang. Harusnya ada gambarnya, gambar tentang plumbing 1.
pengkondisian udara. Ini nanti ada AC mungkin ya, ini AC, kamarnya 2 ya, mungkin 2. Anda tinggal dihitung nanti di harga AC plus ongkos pasangnya. Nah, di tiap daerah beda, nanti bisa ditanyakan langsung di teknisinya. Pencegahan kebakaran ya, ini bisa mungkin dipasang di dapur aja, satu set. Kemudian stop kontak. Nah, ini stop kontak ini berikutnya di sini stop kontak ya. Stop kontak ini ada juga gambar elektrikalnya dibuka. Oke, untuk elektrikal ini mungkin kita nanti terpisah ya, harus dilihat gambarnya. Elektrikal, CCTV ya, parkir, pagar, taman, ini harus lihat gambar masing-masing pagarnya seperti apa. Oke, demikian untuk kuantifikasi ya, mudah saja karena sudah di gambarnya ini sudah tersedia. Nah, di sini mungkin agak ada kelewatan, kayaknya kok belum ada tegel ya. Nih, jadi nanti disusul ya, sama ya, di sini ada tegel, tinggal dikasih di sini untuk tegelnya. Di sini kan ada pintu, lantai, plafon ya, plafonnya dan di sini dinding. Plesteran ya, di sini belum ada, ini ketinggalan ya. Jadi plesteran untuk lantai juga sudah ada, tinggal dimasukkan analisanya juga. Nah, plafon ya, displang ya. Oke, demikian untuk kuantifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.